Sistem saraf atau neuron, bahwa sel saraf merupakan sel menghantarkan listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 miliar saraf yang bekerja sama baik menerima maupun menghantarkan impuls ke tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerja sistem saraf? Pertama kali kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang bernama akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, yang akan berujung ke tahap akhir, yaitu organ maupun otot. Setelah itu juga kita punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam impuls dari sel saraf lainnya maupun otot ataupun dari otot. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, sel saraf mempunyai sel selubung myelin yang membantu kecepatan produksi impuls listrik yang melewatkan sel saraf. Di dalam tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik sel saraf di selubung myelin. Kita telah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Bagaimana dengan transmisi impulsnya? Contoh, bagaimana cara otak kita menyuruh jempol kita bergerak di awal melalui mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meluruskannya ke sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel. Di beberapa neuron sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama transmitters, suatu zat kimia yang berperan konduksi listrik satu ke konduksi listrik lainnya. Neuron transmitters akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensi aksi di sel saraf pertama, sehingga jempol dapat bergerak. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai sistem saraf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Terima kasih.